Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa salaman tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang dirahmati Allah, yang dipilih Allah, dijamin duduknya di Masjid Nurul Muhajirin. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah atas nikmat yang dicurahkan untuk kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat rezeki, nikmat waktu, nikmat umur. Bahkan kita diperkenankan juga masuk di tahun 1444 Hijriah, yang mana kita gak akan mampu menghitung nikmat Allah. Rabbuna wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl surat ke-16 ayat 18, wa in ta'udu nikmatallahi la tusuha. Dan apabila kalian tidak menghitung nikmat Allah, enggak akan kalian sanggup menghitungnya. Maka banyak saja bersyukur agar nikmat-nikmat ini ditambahkan oleh Allah. Dan janji Allah ini diletakkan di surat Ibrahim surat ke-14 di ayat yang ke-7, wa itta'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Maka barang siapa mensyukuri nikmatku, aku akan tambahkan nikmat-nikmat ini bagimu. Mudah-mudahan kita yang hadir dan keluarga kita di hadapan Allah digolongkan hamba-hamba yang pandai mensyukuri, hamba yang bedan sakur. Amin. Salam dan salawat tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah menginginkan kita untuk mencontoh beliau, mengikuti beliau, meneladani, atau dalam Quran disebut dengan kata ittiba, agar kita nanti mencapai derajat hamba muttaqin, husnul khatimah, dan ahlul jannah. Amin. Kajian kita petang hari ini memiliki tema, sudahkah kita menakar amalan kita? Apa makna daripada tema kita malam hari ini? Bulan Muharram itu adalah bulan pertama dari setiap awalnya tahun, sehingga Rasul mengatakan begini, saya ambil dari Bukhari Muslim, diriwayatkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kullu ibnu adam qatayana khairuhu tawabun. Setiap anak cucu Adam itu salah, pasti berbuat keliru dan salah. Tapi sebaik-baik mereka yang berbuat keliru dan salah itu mereka mau bertobat, mau berubah. Maka bulan Muharram ini erat sekali dengan bulan yang hisab atau menakar diri, menghisap amal. Coba kita awali kajian kita dengan surat 9 ayat 36. Inna idatas suhuri indallahi isna asara sahram fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atum hurum dalikat dinul qayyim falla tadimu fihina anfusakum wa qatilunal musyrikina kafatan kama yuqatnakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu, dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa. Rasul mengatakan minha arba'atum hurum salasu mutalawiyatu, uraian daripada surat 936. Hadisnya 4 ini, Bukhari, Muslim, An-Nasai, dan Musnad Ahmad. Perawinya Abu Bakar radhiyallahu anhu, David beliau. Jadi sahih hadis ini. Maka Rasul mengatakan
Minha murum salasu mutalawiyatu, 4 bulan yang diharapkan Allah itu yang 3 urut, yakni Dzulqa'dah bulan 11 kemarin, Dzulhijjah akhir tahun kemarin, Muharram sekarang. Makanya urut Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram bulan 1. Dan sekarang insyaallah tahun 1444 Hijriah. Wa syahru Rajab mudara baina Jumada wa Sya'ban. Yang satunya lagi itu Rajab yang diapit Jumadil Akhir dan Sya'ban. Kita diberi Allah 4 bulan yang Allah katakan fala tatimu fihina anfusakum. Jangan menganiaya diri di 4 bulan ini. Jangan mendolimi diri di 4 bulan ini. Jangan menyanyiakan 4 bulan ini. Itu maknanya. Kenapa? Itu masih ditambah 1 bulan lagi, bulan 9 ya. Tambah lagi. Jadi dikasih 4 haram, dikasih 1 khusus bulan 9. Bulan apa? Munio September. Kau sana masjid ya. Ramadan. Bulan Songo Muni September. Kau sana masjid, tengok gereja ya. Nah, bulan 9 Ramadan. Nah, jadi kita dikasih 5 bulan ini, setiap 12 bulan ini oleh Allah. Hadisnya Muslim, nomor hadis 1945. Perawi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul bersabda, "Kullu amalan ibnu Adam hasanatu asra amsaliha ila 700 difin." Di 5 bulan ini, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab dan Ramadan, 1 amal kebaikan Allah lipatkan 10 kali. Ila 700 difin, sampai 700. Makanya Allah bilang jangan disia-siakan. Kenapa Allah berikan kita ini? Surat 4 ayat 28. Yuridullahu au yukaffifa ankum wa khalikul insanu dha'ifa. 428. Allah hendak memberikan keringanan kepadamu karena manusia diciptakan bersifat lemah. Tuh, jadi Allah ini ngasih kita keringanan gitu loh. Kita kalau nggak dibantu sama Allah 5 bulan ini, sepertinya besok kita di Yaumal Mizan, hari timbangan amal, di Yaumal Hisab, hari di mana amal dihisab diperhitungkan, di Yaumal Jam'i, saat kita semua dikumpulkan, laporan amal disampaikan, rasanya berat melewati sirat kalau nggak dibantu Allah dengan 5 bulan yang dikhususkan, 4 haram, 1 bulan suci. Maka jangan disia-siakan ya. Salat berjamaah kita tadi berapa pahalanya? Loh, ini bulan Muharram, jadi berapa minimal? Kan dikali 10 janji Allah. Berarti berapa? 270. Hak. Itu kalau Allah kasih minimalnya. Lah kalau Allah kasih maksimalnya, kan Allah bilang asru amsaliha ila sampai dengan sab'amnya difin, sampai 700. Betapa bahagianya kita kalau tadi itu sama kalau dikalikan 700 berkautan. Wah keren iki hutan, tak kaya 700. Sing teko alasan gak ono payung ya sembuh mana kan gitu. Makanya salat berjamaah itu 27. Kalau salat sendirian berapa? Nek ketompo gitu. Sita nek ketompo nek gak ketompo entek sisa nilang. Siji gak ketompo sisa nilang wis. Nah, oleh karena itu maka jangan disia-siakan bulan ini. Ya walaupun kita sekarang sudah ada di tanggal 16 ini. Sudah maghrib soalnya. Udah separuh lewat ini, sudah separuh lewat ya. Artinya masih ada sisa, nggak ada kata terlambat. Nah, bulan Hijriah ini erat sekali dengan tahun Muharram ini, erat sekali dengan Hijriah atau hijrahnya Rasul Muhammad SAW. Makanya bulan ini itu Allah sebut dengan Syahrullah. Syahru itu bulan, disandarkan jalalah Syahrullah. 2 Rasul besar Allah ini mendapat perlindungan dan pertolongan itu di bulan Muharram. 2 Rasul besar. Yang pertama, sebelum Rasul Muhammad SAW itu Rasul Musa. Itu memukulkan tongkatnya ke Laut Merah. Ya terbelah Laut Merah. Kemudian Bani Israel diselamatkan, Fir'aun ditenggelamkan, Muharram. Makanya Allah bilang bulannya Allah. Ini Rasul-Rasul besar ini yang mendapatkan kemuliaan, pertolongan, perlindungan Allah. Rasul Muhammad SAW diselamatkan Allah dari kejaran kaum Quraisy yang panahnya itu busurnya sudah melengkung semua, pedang yang sudah terhunus. Rasul dikejar betul itu dan disembunyikan Allah di gua Selarong. Gua apa? Oh gua Sur. Tak pikir pindah Selarong aja rumah ini ya, pindah Nusantara ya. Nah dipindah, disimpan Allah di gua Sur. Nah ini semua adalah keagungan, menunjukkan kemuliaan
Makanya umat Islam itu jangan pernah pakai selain Muharram, pakailah Muharram. Jangan pakai suro. Kalau pakai suro nanti gak berani apa-apa. Kenapa? Tadi surat 936 Allah bilang apa? Wa qatilunal musyrikina kafatan kama yukunnakum kafa. Mereka tuh selalu memerangi kamu, gak pernah berhenti. Kalau gak bisa perang pakai pedang, gak bisa perang pakai senjata, dia perang pakai pemikiran. Namanya hosul fikri. Dikasih pemahaman yang gak ada gitu. Dikasih bulan suro, dibuatkan filmnya lagi. Judulnya Malam Satu Suro gitu. Sing main Susana gitu. Isuk dadi manten, bengi dadi sundel bolong. Jadi kita tuh dikasih gambaran bulan suro itu bulan naas, bulan bencana, bulan pahala, bulan bala. Itu yang ditanamkan. Sehingga akhirnya kita lupa bahwa ini adalah bulan di mana kita tuh harusnya menakar amal, memperbanyak amal, merubah. Malah dibuat kita nggak berani apa-apa. Manten takut, mantu nggak berani, nyunat no anak wedi kena malah satu suruh. Sampai-sampai ini di WA saya ini berbunyi nih, tapi sudah 3 tahun 4 tahun lalu, bukan barusan. Ustaz, saya mau minta pencerahan. Gimana ya Ustaz, kami harus pindah rumah. Kenapa? Saya bilang kontrakan habis. Saya bilang perpanjang. Enggak boleh Ustaz sama yang punya rumah, suruh keluar. Ya cari kontrak baru, saya bilang. Tetap dia jawab, tapi ini kan suro. Kon kena suro wong ini. Maka saya menjelaskan tadi makna dari bulan Muharram ini. Setelah itu paham, oke, mau dia cari kontrakan baru. Loh, tak pikir selesai, masih WA lagi. Nanyanya begini, Ustaz, apa betul kami nanti masuk rumah kontrakan baru harus jalan mundur? Oh no, memang mundur-mundur. Tidak ada dalam Islam seperti itu. Tidak ada hari yang ini nanti jalan mundur sebab kalau maju nanti kena bala. Tidak ada. Hari dalam Islam itu semua baik. Sampai hari Ahad pun baik. Karena sekarang Ahad Pegadian juga buka ya. Jadi tidak ada bulan jelek dalam Islam ini. Tidak ada hari jelek, tidak ada waktu jelek. Semua yang Allah berikan buat kita itu kebaikan. Kita aja yang tidak mau mengambil momentum atau kesempatannya. Nah, saking gemesnya saya masih nanya lagi. Jadi tidak apa-apa Ustaz, tidak usah jalan mundur. Gemes saya, tak jawab. Namun ingat, pakai huruf besar lagi saya jawabnya waktu itu. Nanti masuk rumah yang baru jangan merem. Saya pakai huruf besar. Langsung jawab. Kenapa Ustaz? Kebendok gak kita jalan. Orang Islam itu jangan buat tandingan selain Allah. Artinya jangan menganggap bahwa nanti bisa membawa manfaat mudarat selain kekuatan Allah. Jangan. Kenapa? An-Nisa 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman adzima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya atau syirik, dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang dia kehendaki. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Tuh. Jadi sampai percaya begitu itu dosa itu. Karena Islam tidak mengajarkan hal itu. Tidak ada seperti itu. Itu namanya syirik musyrik. Nah, dalam hadis Bukhari diriwayatkan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, ada sahabat bertanya ke Rasul begini, "Ya Rasulullah, ayyu dambi a'dhamu indallah?" Rasul, tunjukkan kami dosa yang paling besar di hadapan Allah. Rasul menjawab, "Anta ja'alillahi nidau wa huwa khalaqaka." Kamu buat tandingan selain Allah, padahal Allah yang menciptakan kamu. Jadi paling benci Allah kalau sampai menganggap suatu benda atau ini atau hal tertentu akan begini begitu, paling gak suka. Kecuali ketetapan Allah ya, kecuali ketetapan Allah. Seperti Idul Fitri, Idul Adha, hari Jumat, itu ketetapan Allah. Beda. Misalnya doa asar Jumat, itu ketetapan Allah. Kemudian mendirikan 2 sholat mukaat id di Idul Fitri Idul Adha, mendapatkan keberkahan rahmat, itu kehendak Allah, itu beda. Kalau kita ngarang jangan. Ya, jangan. Maka inilah kita harus berubah. Nah, Muharram ini erat sekali dengan hijrah. Dan hijrah dalam kaidah syar'i ada 2. Ada 2 hijrah itu.
Yang pertama disebut hijrah hissi. Sinnya tasdid atau sidah. Hissi, hijrah hissi. Apa hijrah hissi? Perpindahan seseorang dari tempat atau negeri kafir ke negeri beriman. Ini hissi. Pindah tempat dari tempat-tempat yang penuh maksiat, pindah ke tempat orang-orang yang banyak taat atau beribadah. Dari tempat-tempat yang banyak fitnah, pindah ke kampung-kampung yang orangnya menjaga lisan. Ini semua hijrah hissi. Kita tidak harus pindah tempat, tidak harus keluar rumah atau pindah. Tapi yang kedua ini yang penting. Apa ini? Hijrah maknawiyah. Nah ini untuk menakar amal ini. Hijrah maknawiyah. Apa hijrah maknawiyah? Hijrah maknawiyah ada salah sumangkuna fiha. Rasul mengatakan ada 3 unsur dalam hijrah maknawiyah. Apa itu? Hijrah badan, bila fi nafsihi, badan. Kemudian yang kedua, bilisanihi, lisannya. Yang ketiga, biqolbihi, hati. Nah ini yang perlu kita takar. Badan kita, lisan kita, hati kita. Ini namanya hijrah maknawiyah. Contoh hijrah badan. Badan kita ini untuk apa sih? Lalu bisa bicara dengan salah sambung. Badan kita untuk apa? Buka surat Ad-Dariyat 51 ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. 51 ayat 56. Badan kita untuk apa sih? Allah ciptakan kita untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ternyata kita diciptakan badan kita untuk beribadah kepada Allah. Untuk beribadah. Maka badan kita ini untuk ibadah. Sholat pakai badan, puasa pakai badan, haji umrah pakai badan. Itu kita gunakan. Jadi badan jangan dibuat macam-macam. Jangan diisi yang dadak. Buka botol, mendem, ini rugi. Mengotori badan. Pakai yang baik-baik badan kita. Ini badan. Sholat, Rasul pesan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Jadi kalau sholat, kalau kita contoh Rasul, tidak ada beda laki-laki perempuan. Kalau takbir cuma 2. Karena Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yakabaro yahadaihi hadu mangkibai. Ini Rasul kalau takbir. Karena Rasulullah SAW yakabaro min adar rakaataina hada adanuhi. Terkadang di rakaat lainnya Rasul di telinga. Wis ini sama sini. Umi, ukhti, akhwat, jangan kemayu gini ya. Malaikat gak tertarik tau ya. Buka di sini atau di sini aja katek ngene ya. Buka di sini atau di sini. Dan gak usah negur yang anak gini, gak usah ditegur. Ini gak usah negur. Ini 2 pakai dua-duanya. Sing sampai tegur sing aneh-aneh sing ini. Nah ini gak apa-apa teguran, Mas. Iki sholat, duduk silat, itu gak apa-apa ya. Ada lagi kadang sholat Pak, wis di saf ini, imamnya sudah Allahu Akbar. Ini pesan Rasul. Ju'ilat imam liuktamabi. Faidah kabaro fakabiru. Faidah qora fa'ansitu. Kalau imam sudah takbir, segera kamu takbir. Imam baca Quran, siap, dengarkan, diam. Wah ada Pak. Allahu Akbar. Kabeh sedang ini, dia ingin Pak. Gak situ. Gak situ mana Bu, boleh gak situ Pak jari sebelah iki lapo gak situ. Ini mengganggu kekusuhan tetangganya. Udah sholat seperti Rasul, makanya tidak pakai gak situ. Harus sudah totalitas ya sudah berhenti. Badan kita untuk ibadah, urusan lain tinggalkan supaya konsentrasi. Kalau pengen konsentrasi kuncinya di surat 20 132. Nih. Kalau pengen sholat kusuk, kuncinya di surat 20 ayat 132. Wa'mur ahlaka bisolat wastoghfir alaiha luka rizqa nahnu narzuquk wal akibatu litaqwa. Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang yang bertakwa. Justru rezeki kita kan dilimpahkan Allah kalau kita mendirikan sesuatu dengan sabar.
Sabar, masya udan gak saya bingung. Kalau apa udan sih ini, udan ini mulai ku yopo, payung keblek, terus rusak kusuk. Udah tinggalkan semua urusan ini. Sabar. Ya, kita habiskan waktu untuk sholat. Nah, itu badan. Jadi badan kita gunakan untuk itu. Coba buka surat 23 sebentar, ayat 115. Afa hasibtum annama khalaqnakum abwasau wa anakum ilaina laturja'un. 115. Afa hasibtum, maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main tanpa ada maksud, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? tuh Allah sampai bilang kami nyiptakan kamu itu tidak untuk main-main gitu ya? Tapi ada maksud supaya apa? Kalian nanti kembali. Kalau ada kata kembali itu berarti kita pernah di sana enggak? Kalimat Allah kan kembali, supaya kamu kembali kepadaku. Kalau kata kembali kepadaku berarti kita pernah di sana enggak? Pernah ketemu Allah enggak? Roh kita. Iya. Tapi kalau enggak pernah ke sana, enggak pakai kata kembali, pasti kata pergi. Supaya kamu pergi ke surga kan. Kalau pergi ke surga, Allah enggak ada kata pergi ke surga. Cari Quran, enggak ada kata pergi ke surga. Yang ada itu kembali ke surga. Kenapa? Karena kita diambil dari mana? Roh kita diambil dari mana? Surga. Buka surat 7 Al-A'raf ayat 172. Kita tuh diambil dari surga, jangan lupa. Nih, makanya badan kita ini penting, hijrah badan, menakar diri. Wa id akhadha rabbuka min baini adam zurihim wa zuriyatahum wa ashadahum ala balastu ala anfusikum bi rabbikum qalu bala sahidna antakulu yaumal qiyamah. Kemudian apa? Inna kunna hada ghafilin. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi atau tulang belakang anak cucu Adam. Ini dari surga ini, terus Tubuhlah mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Tuh Allah. Jadi ternyata kita ini digenggam Allah sebelum dikirim ke rahim ibu kita. Satu-satu. Roh, apa aku Allah Rabbmu? Ya. Engkau Allah Rabbku, aku bersaksi. Baru dikirim ke rahim ibu di usia 4 bulan. Makanya Allah tadi kalimatnya kembali padaku. Nah kalau kita tidak kembali, apa nggak balik? Salahnya dia nggak balik. Berarti badan kita nggak dipakai untuk ibadah. Ayo kita takar sekarang ini di tahun baru ini. Sudahkah badan kita ini totalitas untuk ibadah? Yang pertama. Yang kedua Rasulullah bilang apa? Lisan. Nah, lisan ini sudahkah lisan kita ini untuk yang baik-baik? Nih contoh. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fayaqulu khairu aw liyasmut. Bukhari Muslim. Rawi Anas bin Malik. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata-kata yang baik. Nek gak bisa ngomong baik, lebih baik diam. Ini punya Rasulullah, tapi diklaim sama dunia barat. Punyanya dia, dibilang silent is golden. Padahal itu punya Rasulullah itu. Punya Rasulullah itu. Siapa gak bisa ngomong baik, lebih baik diam. Pemana 17-an gini. Nanti ada panggung, nyanyi-nyanyi, ngomong, suaramu enak, tapi namanya gak nyanyi. Loh, ngomongnya gak enak temen. Sijine nyaut, iku ojo nyanyi, ngomongnya wis pales, tambah nemen kan. Ya, jadi kata-kata yang begitu kita rubah semua dengan apa? Lisan untuk berzikir, lisan untuk amar ma'ruf nahi mungkar, lisan untuk tawasobil haq, tawasobil sabar, saling menasihati. Digunakan untuk apa? Wa du'a'u minallah, berdoa pada Allah itu jauh lebih manfaat daripada ngomong yang dadak, terutama ghibah. Takar kita, lisan kita. Dan lisan ini Allah tempatkan sebagai syarat pertama. Saya ulang, lisan ini Allah tempatkan sebagai syarat pertama. Seorang hamba itu disebut hambanya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Buka surat 625 ayat 63. Jadi sampai-sampai lisan ini itu Allah tempatkan sebagai syarat menjadi hambanya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wa ibadur rahmanil ladina
yamshauna 'alal ardi hauna wa idza qatabahum jahiluna qalu salama. Baca 25 ayat 63. Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Tuh, coba bayangin, dilokno dipai itu tidak balas, didoakan malah, dikasih salam kebaikan. Kita ini abot suruh ngono, dilokno konco, pancen awakmu kucing, balas kon kucing garong lho luwe nemen gitu. Pancen awak wedhus, balas kon wedhus kibas lho luwe nemen gitu. Kapan kita ketika diolok-olok kita justru malah mendoakan. Nah ini kita takar nih, lisan-lisan kita ini selama ini udah bener-bener gak nih? Makanya kadang orang tetangga itu bilang, lah ya aku sholatnya apa loh, tapi ngomongannya recek nyelekit, ada kan begitu seperti ini. Kita takar semua ini. Ini kesempatan menakar amal di tahun baru seperti ini untuk berubah, untuk mau berubah. Dan ini kalau kita terjadi, itu disebut Allah hijrah. Karena Rasul menegaskan hijrah ada dua, hijrah hissi dan hijrah maknawiyah. Hijrah ini. Yang terakhir, yang ketiga, ini kolbu. Setelah itu kita diskusi sampai nanti ada Nisa. Kolbu ini cukup berat. Kenapa? Penyakitnya banyak. Kolbu ini riya, ujub, sum'ah, dengki, hasad, banyak penyakit hati ini. Dan semua ini, lima-lima ini semua ini sombong ujungnya. Contoh riya. Wono wong infak 10.000, ya, itu ditutupi tangannya ya. Ini kena ujub ini, ketok tapi 10.000, ngomong ini 10.000, 10.000, akeh aku 20, ngomong dewe, dipuji dewe, wong liya dilakno, ini ujub, ini ujub. Kono wong salat takbirnya ngene, takbir cek ngene, gak kaya aku, ngomong dewe, dipuji dewe, ya. Nanti kalau ada, pokoknya apa aja dia ngeremehkan orang lain, dia memuji diri. Ini ujub. Riya, contoh riya nih. Bagus ini hadisnya nih. Khairu anfaku amalan yadaihi yumna min yusra. Infak sedekahmu yang di tangan kanan terbaik di tangan kananmu, tutup dengan yang kiri. Nah, jadi kalau infak ditutup. Tapi orang sekarang infak juga ditutup Pak, bukan karena hadis. Sebab dibuka 2.000 gitu. Padahal hadisnya Rasul itu yang terbaik gitu loh. Masuk 2.000 terbaik kan. Tapi nek 100 apa 50 Pak miris neni. Mas, kotakmu kurang ngombo, lo gak iso mlebu. Oh cek ketok nek apa apa bir. Nah ini riya. Nah, kemarin Idul Adha itu jadi takaran kemarin. Aku ingin go wedhus ke tempat kurban ini karena Allah apa supaya tonggo cek ro wedhus lho. Etawa segede etawa bro, siji. Nah itu karena enggak. Jadi ini riya semua ini, ya. Zum'ah itu kebaikan diceritakan, enggak usah, itu merusak amal. Dan semua ini ujungnya sombong ujungnya, enggak sombong. Nah sombong ini bahayanya apa? Buka surat 16 ayat 29. Sombong itu ini loh, repot kalau kena sombong ini. Fatkulu abwaba jahannama kholidina fiha falabisa ma'wal mutakabbirin. Ya. Maka masukilah pintu-pintu neraka jahanam, karena bekal di dalamnya pasti itu seburuk-buruk tempat orang yang menyombongkan diri. Tuh, sampai Rasul ingatkan begini. La yadkhulul jannah. Enggak masuk surga ini. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqalu daratim min kibr. Gak akan orang bisa masuk surga kalau diantara kalian ada yang punya kesombongan sebesar biji sawi saja. Layat khudul jannah, gak masuk surga. Wih, sahabat langsung greweli. Wih, bajunya mereka bagus-bagus tuh, terutama baju besinya para sahabat, pedangnya, terompahnya, kudanya bagus-bagus. Bingung mereka, wah kok dikira ini sombong. Nanya ke Rasul, ya Rasul, apakah kuda kami yang bagus, terompah kami yang bagus mahal, baju kami, pedang kami itu sombong? Rasul menjawab,
Innallaha jamil wa yuhibbul jamal. Allah itu zat yang indah dan Allah menyukai keindahan. Oh, lega sahabat. Nah itu kalau punyanya sahabat, sandalnya nggak bagus, perang, tuku swalo, pedot iku. Kayak gini, ayo apa ya? Pedot sana. Bajunya juga bagus. Iku udah tuku kaos-kaos di pacar larangan lagi ngene surat bedai anu ne. Keleh barang, wis gak karo bagus. Kudanya juga mahal-mahal. Baju besi itu berat, semua berat. Nah, iku nek tuku jaran nek ngene pasar mana di sini ada jaran nih ngene. Ya bedeh ngene jaran gitu. Makanya mahal-mahal. Nah, jadi ternyata itu bukan sombong. Sahabat nanya, "Ya Rasulullah, ma khobru?" Kalau gitu tunjukkan pada kami apa sombong itu. Qal, Rasul menjawab, al-qabru battarul haqq wal qamtunas. Sombong itu kalau sudah mengingkari kebenaran Allah dan meremehkan manusia. Ini sombong. Jadi kalau sampai manusia diremehkan, asal ditembak sakar dhewe. Lho kok enggak rono. Meremehkan tembak apa ini? Ini meremehkan manusia. Sombong ini. Tempatnya mana? Tadi kata Allah, wa aful abwaba jahannama khalidina fiha. Masuki pintu neraka dan kamu kekal di dalamnya. Jadi kalau kita tidak punya dua ini, tidak usah bingung. Berarti tidak sombong. Tidak menentang kebenaran yang datang dari Allah dan tidak meremehkan manusia, aman. Hujan-hujan ini, naik mobil, nyiprati sepeda motor, jret ngamuk sini nyiprati, didodok kocone. Maaf ya, maaf saya salah. Keren. Dodok, nyiprati, mangkane tuku motor, jangan kecipratan. Alamat ini mlebu neraka. Nah, saudara-saudaraku, maka ini saat bulan Muharram seperti ini kita takar semua, badan kita, lisan kita, dan hati kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberi kita inayah, hidayah, pertolongan, petunjuk agar kita dalam melaksanakan amal soleh ibadah senantiasa di atas Quran dan Sunnah, sehingga amalan kita Allah jadikan amalan yang soliham, makbula wa mutaqabbala. Amin. Allahumma amin. Ini renungan untuk di bulan Muharram ini. Menunggu adzan, saya buka kesempatan. Yang mau naik nambah materi, silakan duduk sini. Saya tak duduk bawah. Atau ada yang mau kita diskusikan? Tafadhol. Ya. Di Quran surat At-Taubah 36 katakan jangan kamu menganiaya diri sendiri atau mendolimi diri sendiri. Yang dimaksud kalimat menganiaya dan mendolimi diri sendiri itu seperti apa? Berbuat maksiat, berbuat dosa, berbuat kesalahan di bulan-bulan itu. Kan itu Allah janjikan apa tadi? Satu amal kebaikan kan dilipatkan 10 sampai 700. Ini kalau maksiat ya besar dosanya, tapi gak sampai 700. Tapi jangan ini dulu, gak apa-apa, gak sampai 100 kok. Nah, itu namanya belebes. Ya, artinya jangan mendolimi diri. Jadi dosanya besar gitu loh. Jadi kalau melakukan maksiat, melakukan tindak-tindak itu di bulan-bulan itu besar. Ya. Itu Yosua dibunuh bulan apa? Bulan kemarin? Dzulhijjah. Gede itu. Kok main gak rono? Ada lagi? Gak ceiling polisi kayak nang jogo citranya kembali gitu loh. Ini kan untuk umum kan? Ya biar sadar. Polisi itu punya tribrata. Tribrata itu garis garda kepolisian. Polisi itu tunduk patuh pada hukum, mengayomi, melayani, melindungi. Itu gak seenaknya gitu loh. Kalau polisi itu tidak tunduk pada komandan, polisi tunduk pada hukum. Karena di lembaga beda sama TNI. Kalau TNI tunduk pada komandan, beda. Jadi kalau TNI Sabta Marga, diantaranya itu adalah tunduk pada perintah komandan. Dibom situ, loh kakek saya di situ. Itu musuh banyak di sana, tidak mau tahu. Ini dibom. Tapi kalau polisi nggak boleh, kata nggak bisa. Polisi itu tunduk pada hukum. Lah kok iki hukum diketolanan. Ben tak sampai nang aku cemelok nyumbang suara biar sadar gitu loh. Ya artinya biar masyarakat juga melek. Biar polisi tidak boleh seenaknya. Polisi itu justru mengayomi, melindungi, menjaga. Ya.
Makanya mudah-mudahan polisi dikembalikan lagi kepada hukum, jadi tidak direbut oleh mafia. Kan polisi sedang di tangan mafia saat ini. Ada lagi? Boleh. Kalau di ayat yang sama, kan di sana juga perangilah kaum musyrikin. Jadi kan banyak yang kan pemerintah juga orang musyrik diperangi dalam makna yang secara. Memerangi 12:108 buka. Kul hadihi sabili ad'u ilallah ana basratim man ittaba'ani wa subhanahu wa ana musyrikin. Ini meranginya. Ayo baca 12:108 Yusuf. Katakanlah Muhammad, inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak aku kepada Allah dengan yakin. Maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik. Nah ini caranya, tunjukkan kita tidak sama dengan mereka, kita berbeda, kita tidak musyrik, kita tidak syirik. Ini loh jalannya Allah. Nah, berarti dengan dakwah, dengan ilmu, bukan dengan pedang, bukan dengan bom terus dibomi kayak Sakar Pedingle gara-gara Imam Samudra sampai saya ke Amerika batal itu. Soalnya kan bangun Samudra, tidak dapat visa saya, ini golongan ini. Aduh, ganti boleh kasih itu. Tapi ya sekarang berlanjut tapi Zoom. Kan saya pengen nang Amerika. Gara-gara kena Imam Samudra, bangun Samudra kan dapat visa. Marga ya. Marga Samudra ya. Ada lagi? Ya, Umi. Ya. Ya. Coba sekali-sekali di gelam candi Prambanan ini tumpengnya kotak apa bunder. Coba gunungan coba. Gunungan ini punyanya Hindu Buddha soalnya. Coba buat tumpeng bunder nih coba. Bunder kayak bola. Enggak berani. Kenapa enggak berani? Kalau bunder kan kayak kubah. Elah, ya. Nah, soal tumpeng itu adatnya, tapi itu miliknya Hindu Buddha. Jadi coba atau buat kotak. Atau buat bulan bintang. Ya kayak ceket segone saja. Nah, ya apa coba? Ayo, jadi coba ndak gunungan gitu loh. Yang jadi masalah kan di gunungannya ini. Karena itu pengibadatan tertingginya dia di stupanya itu, gitu loh. Ya. Jadi coba, coba nggak usah pakai igu nih. Sego biasa ngono. Bener ngono biasa terus iwa-iwa. Tadi gak ada acara apa? Gitu coba. Kenapa sih? Gitu. Enggak berani. Ayolah, ya. Kalian gaya kotak. Lho iki kok kotak? Bintang nek iso keren mana bintang. Ya, iso ndaknya mah. Ya cetakane ya apa sego kayak bintangnya. Coba gitulah, ya. Ada lagi? Ya memang tumpengnya itu loh yang jadi masalah itu di stupanya, gunungannya. Apa? Iya, gunungannya. Marung diketok dikasihnya yang tertua, yang termuda. Itu kan mereka. Islam nggak mengajarkan seperti itu. Dalam Islam tidak ada tua dan muda. Yang membedakan itu adalah ketakwaannya kepada Allah. Itu terakhir. Jadi semua manusia itu sama di sisi Allah, kecuali ketakwaannya. Ada lagi? Masih ada nggak? Adzan hari ini jam berapa? 46. Sekarang berapa? Ayo masih 5 menit lah, ayo. Enggak ada. Di luar tema boleh, di luar tema. Ya, tafadhol Ustaz. Jadi yang dalam surah itu ada sebelum ini. Tadi kan Allah mengatakan kepada kita Rasul. Nah. Jadi itu ada yang mana apakah dia Nasrani, apakah dia Muslim? Ya. Pada saat itu kan kita seperti itu. Jadi ketika meninggal itu, apakah dia orang-orang Nasrani atau Islam? Ketika masih anak, apakah dia Muslim? Kalau masih anak-anak insya Allah kayaknya iya. Tapi kalau dia sudah dewasa kan dia berpikir. Artinya menentukan pilihan. Ustaz, surat 7, surat 91 ayat 7 sampai 10. Jadi itu sebuah pilihan Nabi. Nah, pilihannya begini kata Allah. Wa nafsiu wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. 7 sampai 10. 91 Syams.
demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaannya. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwa itu, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Nah, jadi Allah nggak pernah menetapkan si fulan ini kafir, enggak. Semua fitrah. Nah, cuman nanti ketika dia pas dikirim ke rahim seorang wanita yang non muslimah misalnya, nggak non muslimah yang kafir maksudnya, itu nanti dia diharapkan Allah, petunjuk Allah kan nggak pernah berhenti. Artinya petunjuk Allah dari mulai Nabi Adam sampai Rasulullah, semua nabi tidak ada yang mengatakan la ilaha illallah, semua mengatakan la ilaha illallah. Sampai Allah katakan begini, surat 21 ayat 25, wa ma arsalnaka min qablika mirusulin ila nuhi ilahi anahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku. Tuh, tidak ada satupun aku pernah mengutus seorang nabi atau rasul sebelum kau Muhammad, kecuali mengatakan tiada Tuhan selain aku. Nah terus tiba-tiba ada orang bilang Tuhanku ada 5, rupa-rupa warnanya, berarti tidak mungkin dari Allah gitu. Terus Tuhanku 3 in 1, rupa-rupa warnanya, tidak mungkin dari Allah, karena Allah kunci dengan kalimat itu. Dan kalau kita kaji mulai dari Nabi Adam sampai Rasulullah, semua mengatakan la ilaha illallah. Nabi Isa pun, bisa Google nggak? Mana HP yang bisa Google? Ayo ketik Yohanes pasal 17 ayat 3. Saya bawakan ke kitab aslinya ini, kitab Injil ini. Yohanes pasal 17 ayat 3. Yohanes 17 ayat 3. Nih dengerin kalimat Nabi Isa langsung ini. Coba. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Loh, Yesus tuh ngomong masuk surga itu kalau hanya sama Allah satu-satunya. Aku hanya utusan. Maka kalau kamu nggak melalui aku, nggak bisa sampai. Maksudnya nggak melalui, nggak ikut ajaranku. Ajaran Nabi Isa ternyata tauhid. Loh, yang buat agama Kristen kan arek Dinoyo. Oh bukan, Dinoyo itu pabrik roti Paulus. Nah sekarang saya tunjukkan bahwa agama Kristen itu yang buat dia. Ketikan saya Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 26. Kisah Para Rasul 11:26. Biar tahu kita ternyata agama itu buatan mereka, bukan dari Allah. Ketemu Kisah Para Rasul 11:226. Kemarin saya tolong, nggak bisa ketemu Ustaz. Dadak titik 2 ditulis titik 2 lah. Nggak dapat dia. Oh no. Dah. Selama 1 tahun lamanya mereka itu tidak ada. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaah itu. Ya. 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Dobi buatannya dia disebut Kristen. Dan Allah bilang mereka itu terperdaya dengan agama yang mereka buat-buat sendiri. Surat 3 ayat 24. Dalika bi annahum qalu lan tamassanun nar ayyaman ma'dudat wa gharrakum fi dinihim makanu yaftarun. 3:24. Surat 3:24. Hal itu karena mereka berkata, api neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Mereka terperdaya dalam agama mereka oleh apa yang mereka adakan. Loh, Allah bilang agama itu mereka adakan sendiri, bukan dariku kata. Karena agama dari Allah, ayat 19-nya surat yang sama, innad dina indallahil. Nah, baca yang 19-nya. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu. Karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Tuh, ya. Jadi ternyata agama itu buatan manusia dan itu ditunjukkan sama Allah. Jadi kalau kamu sampai tidak dapat hidayah, dapat hidayah, tidak mungkin. Semua sekarang sudah
bisa dilacak lewat Google, kecuali mereka tinggal di tempat terpencil yang nggak ada komunikasi, nah itu masuk sabiin. Selama mereka tidak syirik musyrik, nggak nyembah aneh-aneh, nyembah matahari, nyembah ini, masuk surga juga. Nah ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan. Aku qouli hada, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa'fu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.